Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 12 ayat 13 yang berbunyi, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir." Dari nas renungan firman Tuhan ini diberi tema hanya oleh darah anak domba jantan yang tak bercela kita dapat diselamatkan dari kuasa maut. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini adalah bagian dari kisah tentang pra-eksodusnya Israel, yaitu umat pilihan Allah Yahweh, yang merupakan suatu nubuatan yang melambangkan datangnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, di mana oleh darahnya yang bagaikan darah anak domba jantan yang tak bernoda, tak bercela, tak bercacat itu telah digenapi atau telah diimplementasikannya dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ia menumpahkan darahnya di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang berarti bahwa ia demi kasihnya yang begitu besar mau mati terkutuk, ia rela mengorbankan nyawanya sebagai pengganti seluruh umat manusia di dunia ini. Tentu saja, siapapun yang mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua orang itu pasti dimerdekakan dari kuasa dosa atau kuasa maut dan mempunyai hidup yang kekal, terbebas dari kutuk kuasa kematian kekal. Bagi semua orang di dunia dan di Indonesia khususnya sekarang ini, berharap agar pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, bahkan masih cenderung terus menimbulkan korban lebih banyak lagi, segera dapat diatasi. Semua bangsa-bangsa seluruh dunia mengharapkan agar segera dapat memproduksi vaksin supaya COVID-19 dapat diberantas. Bisa saja ada banyak orang beranggapan bahwa seolah-olah vaksin COVID itu merupakan harapan atau jawaban bagi semua umat manusia. Untuk kita orang yang mengaku sebagai orang yang percaya, beriman hanya kepada Kristus, hendaknya tidak mengalihkan pengharapan kita kepada vaksin yang adalah benda cair mati itu biasa saja. Namun marilah kita tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus, agar Dia sajalah yang kita andalkan untuk memakai para dokter atau para medis atau apoteker atau ahli vaksin atau ahli mikrobiologis dan para ahli lainnya lagi untuk segera menemukan dan memproduksi vaksin COVID-19 terbaik. Kiranya Roh Kudus menguatkan iman percaya kita dalam masa-masa Advent, masa-masa menantikan kedatangan Tuhan yang sedang kita jalani di bulan Desember sekarang ini, untuk selalu menjadi saksi Kristus yang tetap penuh semangat, supaya semua orang tertarik untuk selalu berbuat, tidak mau mengandalkan kekuatan manusia dalam menciptakan vaksin COVID-19, tetapi mau beriman percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi diri pribadi atau rumah tangga atau keluarganya, agar mempunyai kesempatan untuk dimerdekakan seperti yang kita alami, hidup penuh kasih Tuhan di dunia dan juga di sorga kelak. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Inilah yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hanya mau mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, agar kami sungguh-sungguh tidak tersesat, tidak mengandalkan hal-hal yang menjadi ciptaan manusia dari bahan yang sudah Tuhan anugerahkan itu, tetapi betul-betul mengandalkan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus, sehingga kami mengerti betul supaya dalam hidup ini hanya oleh darah anak domba jantan yang tak bercacat dan tak bercela itu adalah nubuatan yang sudah nyata di dalam Tuhan Yesus sendiri, dan oleh Tuhan Yesus kami dapat diselamatkan dari kuasa maut maupun kematian kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan juga bagi mereka yang dalam kondisi dikuasai oleh berbagai macam segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Tuhan campur tangan untuk memberi kesembuhan melalui mujizat yang masih terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.